Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriliantina dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pemuda. Dalam kesempatan presentasi ini, saya bersama dengan kelompok akan membahas materi tentang Aktiva pada mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Yuni Siti Nuraini, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait Aktiva. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu April, saya sendiri. Selanjutnya ada teman saya, Atia, Indah, Elma, Margaret, dan Liza. Berikutnya pembacaan slide akan dibacakan oleh Margareta. Aktiva atau aset adalah sebuah komponen yang tak terpisah dari sebuah perusahaan. Aktiva dapat dipahami sebagai harta yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara menurut Brigham dan Houston, aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang dipahami sebagai aktiva yang dapat digunakan dalam jangka waktu pendek, biasanya 1 tahun. Aktiva dapat terbagi ke dalam dua bagian utama, yaitu aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva berwujud berupa bangunan, tanah, kendaraan yang dapat dilihat secara fisik. Sedangkan aktiva tidak berwujud dapat berupa goodwill, paten, dan lain sebagainya yang tidak terwujud. Hasan. Pengertian aktiva dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aktiva adalah harta, kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang ataupun tidak berwujud secara nyata. Seperti hak paten, aktiva merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membuat laporan keuangan. Kemudian selanjutnya ada karakteristik aktiva. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi. Di masa mendatang, aktiva mempunyai potensi untuk memberikan sumbangan baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan dengan berbagai cara. Yang kedua, diperboleh dan dikuasai oleh unit usaha. Dapat dikatakan aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Bentuk fisik bukan merupakan faktor penentu aktiva, misalnya goodwill, paten, dan copyright. Yang ketiga, hal transaksi masa lalu aktiva dapat diakui jika terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Yang keempat, berkemampuan untuk ditukar barang yang kekurangan daya tukar berarti nilai ekonominya yang rendah, sehingga tidak memiliki nilai jual maupun nilai beli, tidak memiliki nilai pasar meskipun secara fisik masih ada. Untuk intangible asset, maka harus dilakukan penilaian berbeda dengan tangible asset yang dilakukan pengukuran. Kemudian selanjutnya ada penilaian atau pengukuran aktiva. Penilaian aktiva dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dengan masalah penentuan makna yang ingin disampaikan pada pemakai laporan terhadap aktiva yang bersangkutan. Pengukuran adalah bagian dari penelitian. Ditekankan pada penilaiannya tidak ada makna ekonominya atau hanya angka rupiah. Basis penilaian yang boleh digunakan dalam menilai aset dibagi beberapa, yaitu dalam history cost, harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya dapat diuji kebenarannya namun tidak menunjukkan adanya pengukuran untung atau rugi yang benar-benar terjadi. Replacement cost, harga yang diperoleh jika ditukar dengan aktiva yang sejenis.
Net realizable value, harga untuk memperoleh aktiva tidak hanya harga belinya, namun juga ditambah biaya angkut, asuransi, dan lain-lain. Nilai wajar atau fair value, jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Sifat-sifat aktiva. Yang pertama, aktiva dengan wujud fisik biasanya aktiva untuk kegiatan operasional. Misalnya, mesin, sumber daya manusia, inventaris, properti, kas, dan sebagainya. Sementara itu, bentuk aktiva non-fisik merujuk pada kepemilikan tak berwujud seperti hak paten, kekayaan intelektual, hak sewa, royalti, dan sebagainya. Yang kedua, setiap transaksi ekonomi perusahaan dahulu akan berdampak pada hal-hal di masa sekarang. Salah satunya aktiva. Terkumpulnya aktiva biasanya dikarenakan oleh penambahan profit, hibah, dan sebagainya. Sifat aktiva yang berikutnya adalah dimiliki atau dikuasai suatu pemerintah agar menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Aktiva dapat berasal dari kepemilikan pribadi seperti dibeli dengan modal sendiri, hibah, atau diberi hak pemakaian oleh orang lain. Berikutnya, sifat aktiva adalah mendatangkan manfaat di masa depan. Aktiva wajib memiliki sifat produktif yang artinya mampu menambah kas dan mengurangi hutang. Selain itu, aktiva juga dapat menghasilkan barang dan jasa, melunasi kewajiban perusahaan, dan memenuhi keperluan bisnis. Akhir, sifat aktiva bisa dipinjamkan kepada pihak lain. Aktiva dapat dipindahtangankan tanpa menghilangkan status kepemilikan dari perusahaan pemilik. Akan tetapi, aktiva yang didapat dari pinjaman akan masuk ke dalam laporan raca sebagai dua hal, yaitu aset dan kewajiban. Jenis-jenis aktiva dan contohnya. Yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset yang memiliki sifat mudah ditukar atau dicairkan melalui transaksi uang tunai. Dikatakan mudah diuangkan karena contoh aktiva lancar akan cair dengan uang tunai dalam jangka waktu kurang dari setahun. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang sulit diubah bentuk dan wujudnya non-fisik. Aktiva tetap tidak berwujud umumnya disimpan dalam bentuk dokumen dan wajib diperbaharui beberapa tahun sekali, tapi sulit diubah menjadi kas. Contoh aktiva tetap tidak berwujud yaitu hak paten, hak cipta, hak sewa, merek dagang, franchise, dan sebagainya. Kesimpulan, aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Seperti namanya, jenis investasi ini merupakan skema pengelolaan uang yang dapat dicairkan dalam waktu relatif cepat. Ukuran waktu investasi jangka pendek umumnya adalah 1 hingga 3 tahun. Meskipun juga ada instrumen yang memungkinkan investasi dalam waktu beberapa bulan saja. Memiliki sejumlah dana yang tidak terpakai memasukkan dalam berbagai investasi tentu merupakan salah satu pilihan yang tepat, investasi jangka pendek atau dalam jangka waktu tertentu. Adapun demikian, investasi dapat dicairkan sewaktu-waktu diperlukan. Karena itu, ketika ekonomi global sedang tidak baik-baik dan turunnya kepercayaan pelaku pasar pada pemerintah, maka harga aset logam mulia emas merupakan tempat yang aman atau safe haven yang berharga dan dapat melindungi aset investor selama krisis. Dan sangat penting di setiap aspek investasi tidak berwujud menggunakan OJK agar terasa aman jika ingin berinvestasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.